Selamat pagi keluarga GKI Salatiga. Bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan kembali lewat sapaan dan renungan pagi. Hari ini Jumat 14 Oktober 2022 bersama saya Miria Salaka. Mari kita bersama tenangkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami di sepanjang malam. Dan Tuhan sendiri membangunkan kami untuk kami memulai aktivitas kami. Sebelumnya itu Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu saat ini. Tolong kami supaya tidak hanya informasi yang baik yang kami dapat, tetapi ada pewahyuan dari Tuhan sebagai pegangan, pedoman kami menjalani hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah istirahat. Dengan berdasar pada Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3, dengan ayat ketiga adalah ayat inti demikian. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Keluarga GKI Salatiga, Kejadian pasal 2 ini merupakan bagian dari proses penciptaan di mana Allah Sang Pencipta bekerja mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6 dan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Pada ayat yang ketiga mengatakan bahwa Allah berhenti dari segala penciptaan yang telah dibuatnya. Ketika melihat teks Ibrani, kata berhenti itu adalah syabat yang artinya istirahat. Jadi Allah beristirahat dari segala penciptaan yang telah dibuatnya. Kalimat penciptaan yang telah dibuatnya itu berasal dari kata la'ashot dengan kata dasar asa. Itu menunjukkan bahwa Allah beristirahat dari penciptaan yang telah direncanakan atau yang telah ditargetkan atau yang telah dipikirkan dengan matang oleh Allah. Jadi dari proses penciptaan itu terlihat bahwa Allah pencipta adalah Allah yang ketika bekerja, Allah itu merencanakan, melaksanakan, menyelesaikan, menyempurnakan dan beristirahat. Lalu mengapa Allah perlu beristirahat? Apakah Allah terlalu lelah atau Allah terlalu capek? Tentunya tidak. Di ayat yang kedua berkata, Allah memberkati dan menguduskan hari Syabat. Artinya bahwa Allah memisahkan hari Syabat untuk dikhususkan agar Allah menikmati apa yang sudah dikerjakannya. Mengapa begitu pentingnya beristirahat? Kita melihat dari penciptaan, dari proses penciptaan, kemudian Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, dan kemudian pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Sebelumnya manusia itu tidak mengenal dosa. Sejak manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, manusia mulai mengenal dosa. Itu berarti bahwa definisi dosa adalah adanya jarak antara manusia dengan Allah. Mencuri, memfitnah, membunuh itu bukanlah dosa, tapi itu adalah tindakan dosa yang merupakan efek dari adanya jarak dengan Tuhan. Apa yang hendak kita bahas saat ini? Kesibukan dan dosa memiliki karakter yang sama. Sama-sama memutuskan hubungan dengan orang yang kita sayang dan dengan Tuhan, bahkan dengan diri kita sendiri. Ini bukan berarti kita tidak boleh sibuk, tetapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyak orang memahami bahwa kalau tidak sibuk itu berarti itu malas atau bisa dikatakan tidak produktif. Atau dengan sisi lain kita pandang kesibukan itu buat kita terlihat menjadi orang yang penting, orang yang keren, dan orang yang berkelas. Tapi di balik itu kita lupa bahwa sibuk buat kita mengatakan tunggu dan nanti. Tunggu ya, Papa lagi sibuk.
Nanti saja kita akan ketemu, kita akan ngobrol-ngobrol. Nanti kalau papa tidak sibuk lagi. Tunggu ya ma, hari ini kakak atau adik lagi sibuk-sibuknya, jadi tidak bisa temani mama. Maaf ya pak, maaf ya kakak, maaf ya mama. Kakak tidak bisa lihat, adik ini lagi sibuk. Kita lupa bahwa dasar dari keluarga adalah komunikasi dan tindakan-tindakan yang sederhana. Bahkan karena kesibukan pun, berdoa kita lakukan sekedar ritual, yang penting checklist saja. Oh ya, saya sudah berdoa hari ini. Oh sudahlah, saya kan tadi makan sudah berdoa. Sebelum tidur pun saya sudah berdoa. Saya pikir itu Tuhan mengerti kok. Saya hari ini lagi sangat-sangat sibuk. Karakter-karakter seperti itulah yang si jahat sedang inginkan dari kita, supaya kita bisa memutuskan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Sampai akhirnya untuk mengurus diri kita sendiri kita tidak punya waktu. Saking sibuknya kita lupa untuk mandi, kita lupa untuk makan, kita lupa untuk tidur. Apa yang terjadi dari itu? Kita mulai depresi, kita mudah untuk marah, kita gampang untuk merasa takut, kita mudah untuk merasa khawatir. Karena apa? Karena tidak ada waktu untuk istirahat, untuk mengisi kembali diri kita sendiri. Kita sudah terkuras, kemudian kita menjadi kosong dan kita tidak punya waktu untuk mengisi diri kita sendiri. Untuk itu saat ini saya mengajak kita semua, kita harus memutuskan secara bijak untuk memilih bekerja dengan serius dan beristirahat juga dengan serius. Berusahalah untuk khususkan 1 hari saja untuk tidak pegang HP misalnya. Fokus untuk bangun hubungan dengan orang-orang yang kita sayang. Duduk dan berdiskusi, bercerita, menanyakan hari-hari apa yang diharapkan mereka. Mungkin kita meminta maaf, menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi dan berbagai macam hal. Atau juga bisa jadi dengan fokus bangun hubungan dengan diri kita sendiri. Olahraga, baca buku, mengembangkan kemampuan diri sendiri, makan makanan yang sehat, manjain diri. Atau juga fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita menyediakan waktu bagi Tuhan, kita curhat, kita ngobrol, kita baca, kita praise and worship dengan Tuhan, kita praise and worship kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar oke, Tuhan saya masih harus kerja, kerjaan hari ini banyak sekali, tapi kita benar-benar menyediakan waktu untuk Tuhan. Keluarga GKI Salatiga yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama renungkan kapan terakhir kita benar-benar beristirahat. Cobalah untuk berusaha beristirahat. Terdengar aneh, hanya untuk istirahat saja kita butuh usaha. Tapi di balik itu semua, jika kita benar-benar sudah beristirahat, kita menikmati hasil kerja kita dari hari pertama sampai hari yang ke-6, kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah buat. Kita berterima kasih untuk diri kita sendiri yang kuat sampai hari ini. Kita berterima kasih untuk orang-orang yang kita sayang yang sudah mendukung kita sampai dengan saat ini. Maka kita akan benar-benar terisi dan dapat menghadapi semua tantangan-tantangan. Kita tidak akan mudah depresi, tidak akan mudah gampang untuk takut, tidak gampang untuk ngeluh. Dan ketika kita terisi full, kita dipenuhi dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan penuh dengan semangat, kita akan membuka pintu rumah kita bersama-sama. Dan ketika kita membuka pintu, orang-orang di sekitar melihat Tuhan di dalam diri kita. Bukan hanya di dalam diri kita, di dalam diri istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang yang Tuhan titipkan berada di dalam rumah kita, bahkan sampai dalam peliharaan binatang-binatang peliharaan kita pun orang akan melihat Tuhan bekerja di dalamnya. Untuk itu mari kita terus berkarya dan tidak lupa untuk beristirahat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman, dan kami mengucap syukur untuk itu. Dan buatlah hati kami lembut, buatlah pikiran kami cerah, supaya kami menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan kami melakukannya dengan giat. Terima kasih Tuhan,
Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya dan jangan lupa untuk beristirahat. Shalom.